Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Piliang akan mempresentasikan kerangka penelitian dengan tema bullying dan Pancasila untuk UTS Pancasila sebagai berikut. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah fenomena perundungan di lingkungan sekolah. Dengan mengacu pada kasus nyata yang terjadi di SMA Binus School Serpong pada tahun 2024. Kasus ini melibatkan seorang korban berinisial A, 17 tahun, yang menjadi sasaran tindak kekerasan fisik dan psikologis oleh 12 siswa yang tergabung dalam sebuah geng. Tindakan perundungan yang dilakukan mencakup pemukulan, sundutan rokok, pencekikan, hingga pengikatan yang dilakukan atas dalih tradisi atau ritual kaderisasi untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial pada 19 Februari 2024. Pihak sekolah merespons dengan menerapkan zero tolerance policy terhadap segala bentuk kekerasan dan mengeluarkan siswa yang terbukti terlibat. Menurut data Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia berada di urutan kelima dari 78 negara dengan tingkat perundungan tertinggi, dengan korban mencapai 41,1%. Kondisi ini menjadikan bullying sebagai isu yang mendesak untuk dikaji, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Kasus bullying di SMA Binus memiliki relevansi yang erat dengan beberapa sila dalam Pancasila sebagai dasar filosofi dan etika kehidupan berbangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bullying bertentangan dengan ajaran agama dan nilai moral ketuhanan yang mengajarkan kita kasih sayang. Setiap agama mengajarkan penghormatan terhadap sesama ciptaan Tuhan. Tindakan bullying merupakan perusak nilai spiritual dan etika yang berlandaskan iman. Perlunya internalisasi nilai ketuhanan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying adalah pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia. UU Perlindungan Anak, UU nomor 35/2014, menjamin hak anak bebas dari kekerasan fisik dan psikologis. Setiap siswa berhak diperlakukan secara adil dan beradab di lingkungan sekolah. Keadilan dan kemanusiaan harus menjadi landasan dalam menangani kasus bullying. Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya kesatuan dan kerukunan bangsa. Namun, kasus bullying di SMA Binus School Serpong justru mencerminkan sebaliknya. Bullying memicu perpecahan dan merusak kerukunan di lingkungan sekolah. Geng eksklusif, geng T, bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Eksklusivitas kelompok menciptakan diskriminasi dan rasa tidak aman bagi sesama siswa. Pentingnya membangun solidaritas, toleransi, dan kebersamaan di sekolah sebagai cerminan nilai Pancasila. Penyelesaian konflik bullying melalui jalur hukum dan musyawarah yang adil dan transparan. Perlunya sistem deteksi, pencegahan, dan dialog antar pihak terkait, siswa, guru, orang tua, dan sekolah. Peran demokrasi dan musyawarah dalam lingkungan sekolah sebagai wujud sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan sosial antara pelaku dan korban bullying mencerminkan ketidakadilan yang bertentangan dengan sila kelima. Prinsip keadilan sosial mengharuskan perlakuan setara dan perlindungan penuh bagi korban bullying. Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi adalah tanggung jawab bersama. Kasus SMA Binus School Serpong menunjukkan perlunya penerapan keadilan sosial secara nyata di lingkungan pendidikan. Urgensi penelitian
mengenai kasus bullying di SMA Binus penting untuk dilakukan karena beberapa alasan mendasar. Tingginya prevalensi bullying, dampak psikologis, depresi, kecemasan, trauma, gangguan akademis pada korban bullying, lemahnya sistem deteksi dan kebijakan sekolah dalam menangani bullying, kebutuhan penerapan nilai Pancasila yang konkret sebagai landasan pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan pendidikan. Berdasarkan analisis terhadap kasus bullying di SMA Binus dan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, berikut adalah beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Pertama, penguatan kebijakan anti-bullying berbasis nilai Pancasila. Sekolah perlu menyusun kebijakan anti-bullying yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Kebijakan ini harus membuat prosedur yang jelas mengenai pelaporan, investigasi, dan penindakan kasus perundungan termasuk di luar kawasan sekolah. Kedua, program pendidikan karakter dan pembelajaran sosial emosional. Memasukkan program pembelajaran sosial dan emosional ke dalam kurikulum dapat membantu siswa mengembangkan empati, kemampuan mengelola emosi, dan kecakapan membangun relasi yang sehat. Program ini sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter warga negara yang berkeadaban. Pendekatan restoratif bagi korban dan pelaku. Konseling dan rehabilitasi bagi pelaku dan korban bullying menjadi langkah awal pemulihan. Rekonsiliasi antar pihak dilakukan untuk membangun kembali harmoni di lingkungan sekolah. Pendekatan yang humanis dan memastikan semua pihak mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk pulih dan berkembang bersama. Literasi digital dan pencegahan cyberbullying. Pendidikan etika komunikasi digital di sekolah sangat penting untuk mencegah cyberbullying. Siswa perlu memahami tanggung jawab mereka dalam bermedia sosial dan dampak negatif dari konten yang menyakiti orang lain. Pencegahan cyberbullying memerlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan siswa. Literasi digital yang baik membentuk warga digital yang bertanggung jawab, etis, dan saling menghormati di dunia maya. Demikian presentasi saya, terima kasih.